Rusia, negeri Presiden Putin dan Amstel ini memang terkenal dengan berbagai ukuran yang besar, mulai dari pesawatnya yang besar, helikopter yang besar, sampai wilayahnya yang besar juga. Sekalipun baik Tiongkok maupun India memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, Rusia tetap saja menempati peringkat pertama dalam hal luas wilayah. Bahkan setelah 2 kali mengalami keruntuhan, di masa pemerintahan Nicholas pertama, Kekaisaran Rusia bisa mencapai kejayaannya dalam hal luas wilayah, di mana Rusia menguasai kurang lebih 23.700 km persegi. Setelah Kekaisaran Rusia runtuh, beberapa wilayah memutuskan untuk memisahkan diri dan merdeka. Dan Uni Soviet memperluas kekuasaan wilayahnya setelah di masa kejayaannya berhasil mencapai wilayah seluas kurang lebih 22.400 km persegi, sedikit lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Walau Uni Soviet sudah menjadi sejarah dan wilayahnya berkurang sangat banyak, Rusia masih menguasai kurang lebih 17.100 km persegi dan mempertahankan rekor sebagai negara dan wilayah terbesar di dunia. Jika demikian, mengapa Rusia bisa memiliki wilayah terbesar di dunia dan mengapa tidak terpecah? Saat ini luas Rusia mencapai kurang lebih 17.100 km persegi, hampir 2 kali lebih besar dari Amerika Serikat, bahkan 25 kali lebih besar dibandingkan Perancis. Terbagi atas 11 garis waktu dan berbatasan langsung dengan 16 negara. Luas wilayah Rusia tidak terlepas dari kepemimpinan Pangeran Oleg yang menguasai wilayah dan Novgorod hingga kota Kiev. Wilayah Rusia semakin besar setelah menjalin perdagangan dengan negara-negara lainnya. Setelah berperang melawan Viking dan suku Barbar hingga keputusan dan Vladimir Display untuk menganut sistem ortodoks sebagai agama resmi dan penggunaan alfabet. Namun semuanya berubah saat bangsa menyerang yang membuatnya runtuh di tahun 1240. Gerombolan emas pimpinan Batukan menyarah berbagai wilayah Kian Van Rus, termasuk ibu kotanya Kiev. Hal ini membuat berbagai ibu kota Rusia dan akan tunduk dari Kekaisaran Mongol, termasuk kota Moskow yang ditetapkan sebagai Grand Presbytery Moscow. Setelah berbagai kemunduran yang dialami oleh Mongol, berbagai negara vassal yang mencium kesempatan berhasil memberontak dan mengalahkan Mongol di tahun 1380. Ivan the Great membangun kekuatan Moskow yang melakukan ekspansi militer ke arah selatan pada masa pemerintahan yang berlangsung selama 43 tahun. Ia berhasil memperluas wilayahnya sampai 3 kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya dan mengaku sebagai pemisah Romawi setelah ia menikah dengan keponakan Konstantin XI, kaisar terakhir dari Kekaisaran Romawi Timur, yaitu sebagai salah satu ekspansi terbesar Rusia ke wilayah timur yang dilakukan oleh cucunya Ivan the Terrible. Ia memerintahkan ekspedisi Kosak ke wilayah Siberia di abad ke-16 dan 17 guna mengakhiri kekuasaan Kuchim Khan rivalnya ke nomaden ke kanan Sibir. Ekspedisi ini kemudian diterima oleh suku-suku Siberia. Mengapa demikian? Karena selain bersenjata, ekspedisi ini menunjukkan dari perdagangan khususnya kaivar yang ditemukan warga untuk bertahan melawan suku Siberia yang seringkali kurang bersahabat. Di tahun 1645, ekspedisi berhasil mencapai Samudra Pasifik. Beberapa di antaranya anggota ekspedisi memutuskan untuk menyeberang dan memberikan ekspedisi warna baru di Alaska. Untuk memperkuat klaim Rusia atas wilayahnya yang baru, Rusia mendirikan berbagai kota kecil di sepanjang Siberia bersama dengan infrastruktur pendukungnya.
Ekspedisi ini membuat Rusia berhadapan dengan Tiongkok. Keduanya sempat bertempur singkat, namun konflik ini berakhir dengan perjanjian damai yang disepakati oleh Kaisar Kangxi dan Kaisar Satri Pratama. Walau telah berhasil menguasai Siberia, Rusia yang terus menanti kesempatan untuk memperluas wilayah ke barat. Rusia berharap bisa memperoleh akses menuju Laut Baltik. Impian ini terwujud saat Rusia dipimpin oleh Tsar Pratama yang percaya bahwa masa depan Rusia ada di wilayah barat. Ia memutuskan untuk bersekutu dengan Denmark dan Polandia, berperang melawan suku Sadia yang saat itu berada di Eropa Utara. Dalam The Great Northern War, Swedia yang militernya jauh lebih kecil mewujudkan semua dan mengalahkan Swesia. Peter bahkan sampai mengalahkan perjanjian damai ke Swedia setelah pasukan Rusia beberapa kali dikerahkan, namun permintaan ini ditolak oleh Swedia yang meneruskan untuk tetap menyerang Moskow yang berakhir dengan hancurnya militer Swedia dan kemenangan Rusia. Hal ini mengakhiri dominasi Swedia di Eropa Utara. Rusia mendapatkan berbagai wilayah baru, akses pelaut Baltik, dan bangunan kota Swiber. Beberapa pemimpin Rusia yang hebat seperti Peter Hart dan Martin Johann terus memperkuat wilayah kekuasaan Rusia, di mana kepemimpinan besar Alexander pertama Rusia bahkan berhasil mengalahkan Finlandia dan memperoleh wilayah Finlandia. Ujian terbesar Rusia mungkin adalah melawan invasi besar-besaran Prancis yang terjadi di tahun 1812 setelah Rusia beberapa kali dikalahkan perang dalam sebelumnya. Pasukan Napoleon berhasil dipaksa untuk mundur dan terus dikejar sampai kehancurannya di kota Leipzig. Setelah Prancis selesai, Partiaslar digeser ke wilayah selatan, di mana Rusia berhasil mengalahkan Turki. Dalam sekutunya membuat mereka mendapatkan berbagai wilayah baru di selatan, semenanjung Crimea dan akses Pelabuhan Hitam. Rusia berhasil mencapai puncak kejayaannya di zaman pemerintahan Tsar Nicholas pertama, yang berhasil mengalahkan lawan-lawannya di selatan, seperti dalam perang melawan Persia dan Turki. Namun dalam perang Tritt Inggris dan Prancis yang merasa kebijakan ekspansi Rusia sangat membahayakan kepentingannya, memutuskan untuk berkolaborasi dengan Turki. Perang berakhir dengan kemenangan akibat berkolaborasi, dan kekalahan tersebut menyadarkan Alexander kedua mengenai betapa lemahnya negaranya dan signifikan dalam segala bidang untuk mencegah kehancuran Rusia pada perang-perang berikutnya. Hal ini membuat Tsar memutuskan untuk menjual wilayah Alaska yang membuat Rusia kehilangan wilayah seluas 1.518.800 km kepada Amerika Serikat. Keputusan ini tidak terlepas dari kekhawatiran Rusia mencegah jatuhnya Alaska kepada Inggris, dan kebutuhan finansial begitu mendesak akibat kekalahannya pada perang Kimial. Setelah semakin pulih dalam perang saudara dan terkait diplomasi, pemerintah Amerika Serikat setuju untuk membeli Alaska dengan harga 7,2 juta US dollar. Walaupun harus kehilangan Alaskanya, namun karena kemampuan informasi pejabat Rusia dengan Minasti Qing, Rusia berhasil memperoleh dan mencuri luar melalui perjanjian Amur secara cuma-cuma, yang membuatnya mendapatkan tambahan wilayah seluas kurang lebih 910 km tanpa harus perang. Hal ini membuat Rusia dapat mendirikan kota pelabuhan Vladivostok di atas sebuah wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan dinasti Qing. Perjanjian Amur menjadi bukti keberhasilan diplomatik
terhebat di Rusia yang berhasil memanfaatkan kelemahan Tiongkok pada Konvensi Peking tahun 1880. Kekaisaran Rusia berusaha untuk mempertahankan wilayah ini diwujudkan dalam proyek infrastruktur besar-besaran seperti membangun Transsiberia yang menghubungkan kota Moskow dengan kota Vladivostok. Namun, di masa kepemimpinan Tsar Nicholas II yang kurang kompeten, Rusia mengalami berbagai kemunduran akibat kekalahan yang melawan Jepang dan terjadinya Perang Dunia Pertama. Revolusi komunis Lenin memberikan pukulan kelak untuk menghancurkan kekaisaran yang membuat Rusia kehilangan banyak wilayah yang memisahkan diri. Uni Soviet berhasil mengembalikan dengan paksa beberapa wilayah tersebut sebelum Perang Dunia Kedua. Sekalipun mengalami kemunduran pada Perang Dunia Kedua, Uni Soviet berhasil mengalahkan Jerman dan menjadi negara-negara adidaya bersama Amerika Serikat. Kemenangan Soviet di front timur membuatnya bebas mengatur wilayahnya yang telah dikuasai Eropa Timur dan kemudian menjadi tembok perlindungannya. Perang Dingin yang dimenangkan oleh Amerika dan sekutunya menjadi alasan utama dari hilangnya berbagai wilayah Rusia yang memutuskan merdeka dan menjadi negara-negara baru di Eropa Timur dan Asia Tengah. Walaupun Rusia sempat mengalami penurunan akibat kehilangan wilayahnya, namun di bawah kepemimpinan Presiden Putin, Rusia memperbaiki kondisi internal negaranya dan menjalankan pembangunan militer di bawah kepemimpinan Putin. Rusia bahkan terlibat di berbagai perang, salah satu di Georgia dan Ukraina, di mana hasil perang menguntungkannya sekalipun negara-negara barat menghukum Rusia dengan embargo dan sanksi ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penjelasan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.